Manuk iki lho, Pak. Aduh. Manuk iki lho, Pak. Kok ngomong ket mang. Seorang Nabi Sulaiman yang sangat kaya, nggak coro saiki itu masih yang punya Facebook, mak blak gitu loh, bukan angel ya. Nah itu kayak dene sing berperan Terminator, Arnold Schwarzenegger. Aku biyen gak iso maca Arnold Schwarzenegger. Ngono. Lah apa bene? Sapa sing anu gede sing dadi ya niku? Terminator Arnold Schwarzenegger ngono. Asline Arnold Schwarzenegger. Nah iki ngono sing duwe Facebook. Mak musunae. Was bek musunae karo. Itu kalah jauh, kalah total kekayaannya dengan Nabi Sulaiman. Gitu. Oke. Mungkin kalau saya noleh ada kapasnya ini ya. Ini lagi sakit gigi biar nggak kena angin. Tapi pancet ganteng gak apa-apa. Apa sih aku mengganteng kok guyune gak enak? Enggak apa? Kok gak ikhlas loh sih nganggep ya ini ku ganteng manis gak ikhlas ya? Ikhlas ya? Ngomong ikhlas kok rada metot ngono. Dah, saya lanjut kisahnya. Nabi Sulaiman yang saya kenal, yang kalian kenal, kita kenal semua adalah seorang raja yang bisa menguasai hampir separuh daripada dunia. Dan gak ada sejarah yang sebesar Nabi Sulaiman. Kalaupun ada, masih di bawahnya. Ada yang mengatakan Nabi. Siapa? Iskandar Dzulqarnain. Itu nanti saya akan cerita Iskandar Dzulqarnain yang masih ada hubungan famili. Bahkan ada yang mengatakan sepupu dengan Nabiullah Khidir. Nanti akan saya ceritakan tentang asal-usul kelahiran Dzulqarnain dan Nabiullah Khidir. Dan ini berkisah tentang Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman ini yang menguasai separuh dunia. Dan bahkan barokah dari cincin yang diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah, cincin itu dari surga, yang di dalamnya ada rajahnya, ada kalimat Allah dan Muhammad Rasulullah, dan ada raja lagi. Dari cincin itu Allah memberikan haibah, wibawa yang bisa mengajak ngobrol seluruh hewan, bisa memerintah semua angin. Wah, kalau ada Nabi Sulaiman sekarang, angin itu leren, ini yang ngaji lagi sakit gigi, wah paling leren ya. Enggak, leren temen sumuk kon. Ya toh? Ya padanya aja ngono lho. Nah itulah Nabi Sulaiman. Kalau ada burung, no saiki lak kok. Ada orang sini dulu. Kur kok. Ambek sarungnya itu dibebeti. Kur kok. Sambil tambah naik sarungnya itu. Istrinya keluar, "Pak, manuke iki lho." Iya. Manuke apik iki. Gak ngerti maksudnya istri tadi apa? Manuk yang itu loh, burungnya orang itu, ibu suaminya. Kur, jalan tak bu? Kur, kok. Gak taunya sarungnya semakin naik. Kur, kok. Pak, manuke. Iya, iki lho ngono manuk iki lho api manuke. Kur, kok. Sesuai gak tahan bojone, nggawa sotil. Bawa sotil langsung dihampiri suaminya. Manuk iki lho, Pak. Aduh. Manuk iki lho, Pak. Kok ngomong ket mang. Ya apa sih? Suatu ketika di masa-masa kejayaan Nabi Sulaiman, ada satu kerajaan yang besar, megah, kemudian kuat. Dan itu sangat angkuh, sangat mengingkari dan selalu membantah Nabi Sulaiman.
untuk disuruh menyembah Allah menentang. Karena anggapannya Podoro Joe sama rajanya sama kuatnya itu daerah Yunani, ya toh. Jadi jauh antara Baitul Maqdis Palestina dengan Yunani itu jauh. Nah, Nabi Sulaiman nggak bisa disombongin kayak gitu. Kamu sombong dengan saya, mau tak lipat dah. Nah, ibaratnya gitu ya, mau tak lipat. Langsung seluruh pasukan Nabi Sulaiman dikerahkan. Seluruh pasukan dikerahkan, baik manusia dan jin dan seluruh hewan. Bayangkan kayak apa hebohnya saat itu, ya. Corono ono tukang penunjuk jalan nih paling prit kanan, wah terus-terusan paling. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Prit kanan. Nah, kayak santri kayak ini, subhan. Subhan santri sini sekarang sudah punya pondok pesantren di Jepara. Itu lucu kalau yai, ayah saya itu bawa mobil mundur, itu kebiasaan. Terus gini. Terus dar, stop. Itu asli. Akhirnya terjadi peperangan dan pihak Yunani juga memanggil partner-partnernya, koalisi, koalisi atau pokoknya itulah. Wow, semakin besar kerajaan musuhnya itu. Nabi Sulaiman nggak pakai takut, ya enggak? Maju terus, gitu. Lah ya apa pasukan ini gak manusia toh ya? Angin, jin, efrit, manuk, kabeh, gajah, dinosaurus, mungkin waktu itu ono dinosaurus, gitu. Jadi tenang saja. Di dalam waktu yang gak seberapa lama, kerajaan musuh Yunani tadi yang terkuat itu bisa bertekuk lutut pada kekuasaan Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika menang itu, semua prajurit Nabiullah Sulaiman diperbolehkan untuk merebut harta dari orang-orang kerajaan yang kalah itu tadi. Istilahnya diboyong, dirampas. Termasuk keluarga raja itu ditawarkan ke Nabiullah Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman sudah kaya, gak kudu. Ya Rasulullah, ya Sulaiman, ya. Gimana semuanya? Lancar? Lancar. Sudah kamu tawan semua itu dari pihak musuh? Sudah ya Raja. Ya Rasulullah, ini ada laporan ya Rasul. Apa? Sampean nggak ingin memboyong keluarga raja itu tak? Atau harta-hartanya? Saya kamu tawarin itu. Kalau kekayaan raja itu nggak ada apa-apanya dengan saya. Ya saya mengerti. Tapi ya Rasul, saya cuma mau lapor. Oke lah, kalau emas, harta, sampean nggak mau. Tapi ini ada keluarganya. Terus mau buat apa? Kata Nabi Sulaiman. Tapi ini putrinya loh ya Rasul. Maksudnya anaknya Raja Yunani itu masih muda, cantik. Masa? Itu masa? Coba lihat sini. Nggak taunya memang bener. Cantik, dan Nabi Sulaiman sampai bilang, saya nggak pernah melihat cantik perempuan secantik ini. Kalau ini saya pertimbangkan, kata Nabi Sulaiman. Kalau tadi kan nolak, enggak, kayak apa aja saya. Nah kalau ini saya pertimbangkan. Dah, kamu tempatkan di tempat yang layak. Nah setelah itu, setelah sibuk mengatur lalu pulang karena jauh tempatnya, akhirnya Nabi Sulaiman memanggil yang lapor tadi. Putri tadi masih ada? Sudah ya Rasul. Udah bawa sini. Nah, akhirnya putri saya tawari sampean ditahan nang penjara atau saya nikahi. Katanya putri itu begini, terserah sampean. Lah kamu maunya apa lo? Ya dinikahi. Nah ya gitu ngomong. Ya wes, besok saya nikahi kamu. Saat itu Nabi Sulaiman istrinya sudah banyak. Nggak cukup 100-200. Kira-kira kontek jamu piro kon mat kowe mat. Jangan heran loh ya. Seorang nabi itu kelebihannya di atas rata-rata. Keilmuannya di atas rata-rata,
lalu kekuatannya di atas rata-rata, mana namanya aja Rasul. Allah pasti kasih spesial. Lah Nabi Sulaiman juga gitu. Dulu kan nggak ada ajaran untuk, nggak ada aturan atau batasan masna wa sulasa wa ruba, itu nggak ada. Setelah itu dinikah oleh Nabi Sulaiman. Lah kefatalan, kesalahan dari Nabiullah Sulaiman itu terlalu mencintai istri yang baru ini, sehingga sampai istri-istri yang lama, istri-istri yang tua terkalahkan, sehingga menimbulkan apa? Cekcok di antara sesama istri. Nabi Sulaiman nggak tahu seperti itu, karena beliau seorang raja besar, pasti sibuk ngurusi rakyatnya, ngurusi politik, ngurusi apapun, sibuk. Nah, Nabiullah Sulaiman begitu cintanya dengan istri yang akhir itu tadi, yang paling muda. Nggak jarang Nabi Sulaiman itu datang ke kamarnya istri, lalu menawari sesuatu. Wahai istriku yang paling aku cintai, adakah hari ini keinginanmu? Ya, ingin apa? Katakanlah ingin makan ayam. Ya, sebentar. Nabi Sulaiman langsung mengutus prajuritnya atau bawahannya segera memasakkan ayam. Melihat istrinya yang baru itu sangat lega, enak, maka Nabi Sulaiman juga lega. Itu saja. Sedangkan yang tua-tua nggak pernah ditawarin. Paham? Karena semuanya sudah dicukupi. Nah, sewaktu ketika Nabi Sulaiman mendatangi istri muda itu, Adinda, ya Kang Mas, kelihatannya Adinda kok akhir-akhir ini termenung. Ada apa? Iya Kanda, saya rindu ayah. Ayahnya kan sudah dibunuh Nabi Sulaiman saat perang itu. Mati kan? Maaf Adinda, saya membunuh itu karena memang kewajiban saya, karena waktu itu perang. Iya Kanda, saya nggak apa-apa, saya maklum. Boleh nggak saya minta sesuatu? Kata istrinya tadi. Iya, apa? Nah gitu dong. Kamu bilang keinginan kamu apa, saya akan suka untuk mewujudkannya. Gini Kakanda, alangkah indahnya jika panjenengan membikinkan saya satu kenang-kenangan yang bisa menghibur ketika saya kangen, rindu dengan ayah. Siap. Minta apa Dinda? Saya ingin minta dibikinkan satu patung yang mirip dengan ayah saya. Oh cuma itu? Ya, ya. Tunggu. Mungkin saiki tunggu 3 bulan atau 4 bulan patung. Tunggu sebentar Adinda. Langsung jin, pakar-pakar jin dipanggil. Kamu ingat raja yang kemarin berperang dengan saya yang aku bunuh? Ayahnya daripada istri saya yang terakhir ini. Ingat tuanku, kamu bisa buat patung yang mirip dengan ayahnya itu? Siap? Bisa. Berapa jam? Nggak pakai jam. Gitu. Nggak pakai jam. Lah terus kapan? Sampean duduk, belum sempat berdiri, sudah jadi. Oh, namanya jin Baru Nabi Sulaiman, ya wis, duduk. Mau berdiri, ini raja. Loh, mirip ya? Sangat mirip, luar biasa ya. Tapi sayangnya dari batu. Siap. Batunya diciptakan dari jin, langsung lentur seperti manusia biasa itu. Wow, Nabi Sulaiman seneng. Pasti istri saya suka ini nanti. Memang benar, istrinya suka menciumi Nabi Sulaiman. Terima kasih Kanda. Ini sesuatu yang sangat spesial. This is so spesial. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau gitu Kanda, Dinda sudah terobati kan?
Iya Kanda, ini bukan patung namanya Kanda. Saya seperti di hadapan atau berhadapan dengan ayah saya sendiri. Sangat persis. Ya sudah, kalau saya, kata Nabi Sulaiman, kalau saya bertugas di luar agak lama, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena sudah ada hiburan hati saya berupa patung ini. Nah, tahu apa yang terjadi? Ternyata istri Nabi Sulaiman itu imannya masih ngambang. Begitu cinta dengan ayahnya, lalu patung ayahnya tadi itu disembah. Bukan beliau saja, bukan dia saja, bahkan pembantu-pembantunya Nabi Sulaiman lambat laun banyak yang menyembah patung itu. Rumah seorang nabi ditempati kesirikan, dan Nabi Sulaiman nggak tahu itu. Paham? Dan itu berlangsung sampai 40 hari. Jadi istana Nabi Sulaiman dibuat syirik selama 40 hari atas perlakuan dari istri yang muda itu tadi. Makanya itu jangan karena kecantikan lalu kalian nggak mau mengoreksi istri, nggak mau meneliti istri. Jangan. Paham? Ini contohnya. Nabi Sulaiman terlalu cinta dengan istrinya sampai nggak mau tahu terhadap apa yang dikerjakan istrinya setiap hari. Nabiullah Sulaiman itu punya penasehat namanya Asif bin Barkhoya. Beliau walinya Allah yang bisa mengalahkan kekuatannya jin semua. Asif bin Barkhoya adalah seorang wali yang pernah mengambil mahkota singgasana Ratu Balkis. Yang waktu itu jin sanggup mengambil kayak itu tadi. Sampean berdiri, duduk, belum sampai berdiri sudah datang. Tapi Asif bin Barkhoya, ada yang lebih cepat dari itu tadi? Kata Asif, saya. Berapa menit? Nggak pakai menit. Sampean terpejam, kedip, berkedip sebelum mata terbuka, sudah sampai. Jadi kekuatan jin kalah dengan waliullah Asif bin Barkhoya, dan itu terbukti sudah. Beliau itu dikasih linuih tahu sesuatu yang gaib-gaib, termasuk hal ini. Sudah adatnya kalau Nabiullah Sulaiman itu habis bertugas mengadakan pengajian. Pengajian itu yang berceramah, istilahnya berceramah adalah Asif bin Barkhoya, penasihatnya itu, karena ilmunya sangat luar biasa. Lah, beliau ceramah Asif bin Barkhoya dengan tamu-tamu kerajaan lain. Biasanya Asif bin Barkhoya kalau cerita, kalau ngaji, selalu membanggakan nabi-nabi dulu dan nabi-nabi sekarang, termasuk Nabi Sulaiman. Paham? Termasuk Nabi Sulaiman. Berkatalah Nabi Jarah, berkatalah Nabi Hud, berkatalah Nabi ini adalah seorang Nabi yang begini. Dan Nabi kita, Nabi Sulaiman, biasanya di depan Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman, Rasulullah yang diberi fadl oleh Allah Ta'ala kelebihan seperti ini, tiada lain, tiada bukan, karena ilmu yang dimiliki oleh junjungan kita, Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman cuma manggut-manggut gitu saja. Lah ini aneh ngajinya. Ngaji ini beda. Ngaji ini cuma membanggakan nabi-nabi lain, tapi Nabi Sulaiman gak disebut sama sekali. Sewot yang namanya Nabi Sulaiman, kok tumben ini? Apa saya habis punya salah? Apa Asif bin Barkhoya ini jengkel dengan saya? Apa? Penasaran. Setelah acara selesai, makan-makan, dipanggil itu. Asif. Dalam, iya. Kamu kok tumben? Maksudnya, kamu biasanya kalau ngaji menjelaskan tentang saya di hadapan para tamu, menjelaskan keagungan kerajaan ini, menjelaskan keilmuan yang di sini. Hari ini kok nggak sama sekali? Senyum malah. Terus mau tuan apa? Mau dibanggakan? Mau saya banggakan? Kurang ajar kamu, kata Nabi Sulaiman. Kurang ajar kamu. Ada apa sebenarnya? Ya Rasulullah,
Ketika saya membanggakan sampean dalam kondisi sampean bersih, nggak ada kesalahan apapun, betul-betul murni bersih. Tapi sekarang ya Rasul, rumah panjenengan, istana panjenengan yang suci, yang dapat anugerah dari Allah, ditempati kesirikan. Maksud kamu apa? Apa sampean nggak melihat istri sampean yang habis sampean buatkan patung tadi menyembah patung ayahnya itu? Benar kamu? Kalau nggak percaya silakan. Oke, jangan diumumkan dulu. Saya ingin melihat sendiri. Nggak taunya bener. Nabi Sulaiman pura-pura pamit pergi, tapi langsung kembali lagi tanpa diketahui oleh siapapun. Ternyata di tengah-tengah kerajaan ada patung ayahnya istrinya tadi. Ya, berbagai mahkota sudah dipasangkan di situ. Dan ternyata di depan patung dikelilingi oleh orang-orang yang bersujud, yang dipimpin oleh istrinya Nabi Sulaiman itu. Akhirnya marah Nabi Sulaiman dan istrinya diceraikan. Paham? Makanya di Al-Quran di surat Shad ayat 34 insya Allah, ini adalah peristiwa ini. Nabi Sulaiman akhirnya dihukum tadi, ditempati kesedihan kerajaannya selama 40 hari. Dan Nabi Sulaiman juga dihukum Allah miskin semiskin-miskinnya 40 hari. Di dalam Al-Quran surat Shad ada ayat, walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursihi jasadan summa anam. Allah Ta'ala benar-benar menguji terhadap Nabi Sulaiman atas kelalaiannya. Lalai beliau itu, lalai karena cinta. Lalai karena cinta terhadap istri yang paling cantik menurutnya. Padahal yang paling cantik adalah Ratu Balqis. Tapi namanya orang ya gitu, dapat istri cantik ada lagi ya, dianggap yang baru itu yang paling cantik. Ya, kan gitu dah. Bojo itu untuk gue. Akhirnya karena kelalaiannya tempat suci tadi, kerajaan yang dapat anugerah dari Allah ditempati kesedihan selama 40 hari. Akhirnya Allah menurunkan cobaan buat Nabi Sulaiman tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Berubah apa? Saya tadi bilang Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, bisa ngutus angin, bisa kuat, bisa apa? Lewat apanya? Cincin. Akhirnya dari situ nanti cobaannya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mau sholat, Nabi, Rasul, tapi nggak pernah tinggal sholat. Ada hal yang menarik, Nabi Sulaiman ini orang yang istiqomah dalam hal beribadah. Sini nak, pulang nggih. Hati-hati nggih. Nah, pinter sinten namine mau? Elma, sini ki sinten? Hilmi. Benjing mriki malih nggih. Pinter ayu, hati-hati. Dah. Nabi Sulaiman itu saking gak pernahnya meninggalkan sholat. Sholatnya itu lain loh ya. Kalau sholat zaman Nabi Sulaiman itu sambil berdiri. Itu berdiri sholatnya. Seperti orang iktidal, seperti orang yang lagi baca Fatihah saat sholat. Ada Nabi yang sholatnya cuma sujud tok. Ada Nabi siapa yang zaman Nabi siapa sholatnya seperti at-tahiyat tok. Ada zaman Nabi siapa yang modelnya kayak rukuk tok. Lah makanya Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad SAW itu adalah penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya penggabungan dari perintah-perintah Allah, sholat zaman ini digabung menjadi sholat sekarang ini. Ada rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, itu loh. Paham? Saking istiqomahnya nggak mau meninggalkan sholat, Nabi Sulaiman itu pernah kesalahan satu kali. Terlalu cinta dengan kuda. Beliau itu punya kuda baru. Kudanya putih, sangat bagus sekali. Dan beliau itu setiap hari kerjanya latihan perang kalau memang waktu senggang.
Beliau latihan perang dengan mengajak kudanya yang bagus itu tadi, dengan diikuti 1000 kuda, 1000 ekor kuda balapan, wah, seweneng. Ketika itu waktu sore, biasanya Nabi Sulaiman kalau jam 3 sore, setengah 4, beliau sholat berjamaah dengan para punggawa-punggawanya semuanya. Ketika itu waktunya sudah melebihi. Begitu senengnya tanya sama Asif bin Barkhoya tadi, ya Asif, ibaratnya jam berapa ini? Jam, pokoknya istilahnya asar sudah. Astagfirullah, ini sudah waktu asar. Ibaratnya kalau dulu sudah ada asar, paham? Artinya ini sudah lewat waktu sholat. Sudah ya Rasul. Langsung marah Nabi Sulaiman. Ini gara-gara kuda ini. Ini gara-gara syahwatku menyukai kuda. Ini gara-gara nafsuku menyukai kuda. Asif, perintahkan untuk prajuritku sembelih 1000 kuda ini dan bagikan ke fakir miskin. Sembelih sekarang juga. Aku nggak mau terganggu ibadahku dengan hal-hal seperti ini. Itu. Tapi yang ini kesalahannya fatal karena dipakai kesyirikan 40 hari. Suatu ketika beliau mau sholat, biasanya sebelum sholat itu ke kamar mandi wudhu. Dan beliau itu punya khodimah, perempuan yang merawat, perempuan tua. Itu yang paling bisa dipercaya. Cincinnya itu dititipkan ke khodimah itu tadi. Ya khadimi, khadimati, titip. Nggih Raja. Akhirnya ditaruh oleh khodimah tadi, pembantu wanita tadi. Nah, kesempatan itu iblis atau setan tahu seperti itu. Wah, ini kesempatan pendek. Saya harus segera merubah seperti Nabi Sulaiman. Cling, langsung berubah seperti Nabi Sulaiman. Langsung menghampiri perempuan itu tadi, khodimah tadi. Mana cincinku? Karena ya memang ditoleh memang persis Nabi Sulaiman. Ini tuanku. Mana? Dipakai oleh jin, oleh iblis. Nah, begitu dipakai, iblis itu langsung duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman baru keluar di kamar mandi mengambil cincinnya. Mana cincinku? Kata khodimah tadi, siapa kamu? Loh, aku ini tuanmu, aku Sulaiman. Guyu, hahaha, kayak model kayak gini kok Sulaiman. Jangan menipu kamu. Gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman menghampiri prajuritnya, kok nggak ada yang hormat sama sekali. Kamu kenal aku? Enggak. Aku tuanmu Sulaiman. Gitu. Nggak ada yang menghormati. Akhirnya beliau malu karena nggak ada sing reken, mangkel, jengkel, malu. Ya, beliau pergi meninggalkan kerajaan sampai di Gurun Sahara, padang pasir. Di situ beliau nggak makan, nggak minum, lapar, nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bahkan pakaian pun yang sedang dipakai dijual demi untuk makan. Sehingga 40 hari puasa beliau itu. Dodok pintu rumahnya masyarakat nggak ada yang mengakui. Bahkan terusir di kampung sana diusir, kampung sana diusir karena dianggap gila karena mengaku Nabi Sulaiman. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman. Tapi ketika orang lain melihat bukan Nabi Sulaiman, lah sedangkan si iblis tadi jadi raja. Karena semua menganggap itu adalah Nabi Sulaiman. Sangat berkuasa. Menjelang akhir daripada cobaan tadi, Nabi Sulaiman pergi ke pantai. Di situ melihat rakyatnya yang lagi bekerja sebagai apa? Nelayan mencari ikan. Beliau kerja di situ sambil cari makan. Lah, sedang Asif bin Barkhoya, penasihat Nabi Sulaiman yang punya ilmu lebih, sebenarnya sudah tahu kalau yang di singgasana kerajaan itu bukan Nabi Sulaiman,
Sulaiman yang asli lagi ngemis-ngemis ya. Beliau tahu, tapi beliau dapat perintah tidak boleh dibuka rahasianya sampai batas waktu yang ditentukan. Ketika batas waktunya ditentukan sudah datang, langsung teriak yang namanya Asif bin Barkhaya, wahai rakyat Nabi Sulaiman, semuanya saja ingat, yang kalian hormati di istana itu bukan Nabi Sulaiman, itu adalah iblis yang menyerupai Nabi kita Sulaiman. Wah, otomatis si iblis tadi kedengeran, takut. Wah, konangan. Ya enggak? Ya kalau konangan, orang tidak bersalah suruh berngaku. Ya tidak bermau. Ngotot. Iya enggak. Langsung segera lari. Iblis atau setan tadi segera lari karena apa? Sudah ketahuan rahasianya. Cincinnya dia pakai, langsung dilemparkan ke laut. Plung, cemplung nang laut. Nabi Sulaiman langsung dapat wahyu dari Allah. Segera Asif tadi mendatangi Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, loh kamu kok kenal aku Asif? Ya kenal lah, saya tahu kok sampai dapat cobaan sampai hari ini. Kenapa kamu diem? Karena saya nggak boleh bilang. Baru sekarang ini saya batasnya sudah habis. Maka sampean adalah benar-benar Nabi Sulaiman. Lah terus cincin saya di mana? Mana cincin saya? Kata Sulaiman, cincin sampean dibuang di laut. Waduh, gimana carinya ini? Segera Jibril turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril, ada apa? Ini pesan dari Allah. Cincin sampean dibuang di lautan. Dan Allah sudah menyuruh salah satu ikan untuk menelannya. Akhirnya cincin Nabi Sulaiman tadi ya ditelan ikan yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk menelan cincin Sulaiman. Ikan yang mana? Salah satu tangkapan sampean. Waktu itu kan jadi nelayan Nabi Sulaiman. Cari dalam perut. Nah, ketika dicari semua perut ikan, ternyata ada cincinnya itu tadi. Bahwa enggak? Ada cincinnya itu. Begitu dipakai, baru kewibawaan Nabi Sulaiman muncul lagi, kehebatan Nabi Sulaiman, kehebatan, kemudian mahabbahnya semuanya sangat luar biasa, kembali seperti semula. Nah, itulah kisah daripada Nabiullah Sulaiman diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kekurangan selama 40 hari karena kesalahan Nabi Sulaiman telah lalai kerajaannya dipakai kesirikan selama 40 hari. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.